Shalom anak-anak. Tante Susi merasakan sukacita sekali bisa ibadah online bersama anak-anak. Kangen sama anak-anak semua yang baik-baik, yang manis-manis. Anak-anak rumah roti yang hebat. Anak-anak, sebelum masuk dalam ibadah rumah roti, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan kepada kami semua, anak-anak rumah roti, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan berkati ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai. Bapak, betapa hati kami penuh ucapan syukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Kami mendapatkan perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mulai ibadah ini. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang mengurapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Anak-anak, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Raja di atas segala raja, yang bertahta di atas segala pujian. Mari dengan segenap hati, anak-anak keluarkan suaranya untuk memuji dan menyembah Yesus Tuhan. Sebab Yesus Tuhan adalah Rajaku. Tuhan Yesus adalah jagoanku. Anak-anak sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kembali lagi bersama Kak Dewi dan kami. Apa kabarnya hari ini? Kak Dewi berharap kita semua sehat selalu ya. Oke? Dan sekarang Kak Dewi mau ajak kita kembali untuk bersekutu bersama meskipun lewat ibadah online. Kak Dewi mau ajak kita semua untuk tetap bersukacita meskipun kita masih tetap di rumah. Kita mau selalu memuji Tuhan, mau selalu bersekutu dengan Tuhan, dan juga mau terus mendengarkan firman Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini Kak Dewi mau ngajak kita semua untuk bernyanyi bersama. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, "Oh sukacitaku." Masih ingat dengan lagu ini kan? Ayo kita semua bernyanyi sambil bertepuk tangan. Dia mengasihi aku, bahkan
Baik adik-adik, saat ini Kak Dewi mau ngajak kita semua untuk berdoa. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita semuanya tundukkan kepala, kita tutup mata dan kita lipat tangan, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapak yang baik. Terima kasih buat kesempatan saat ini kami boleh kembali datang di hadirat Tuhan. Kami boleh kembali bersuka cita, bersekutu, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online Rumah Roti. Kami mohon Tuhan Yesus, hadirlah di dalam hati kami. Biarlah setiap kami, anak-anak Rumah Roti, mau sungguh-sungguh memberikan hati kami. Bahkan waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hadirlah di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengikuti dengan baik. Kami boleh dengan sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika saat ini juga kami tetap sehat, kami tetap kuat, kami masih bersama mama papa, bersama oma opa, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam dan demi nama Yesus yang hidup. Amin. Oke adik-adik, sebelumnya Kak Dewi mau mengajak kita kembali mengingat ayat hafalan. Oke, di sini ada ayat hafalan ya. Kita mau menghafal ayat ini untuk 1 minggu ke depan. Boleh mama-mama, papa-papanya yang sedang mendampingi, dibuka Alkitabnya di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Oke, kita akan menghafal ayat firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya Kak Dewi akan baca bersama-sama ya. Oke, boleh disimak baik-baik. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi Kak Dewi bacakan. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, boleh adik-adik Kak Dewi eja ya kata per kata. Nanti adik-adik yang di rumah boleh diikuti bersama-sama setelah Kak Dewi bacakan kata per kata. Oke, siap ya? Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 19. ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, sekali lagi. Matius pasal 28 Matius pasal 28 ayat 19. ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, Kak Dewi yakin semuanya sudah bisa ya. Kak Dewi tunggu ya untuk di-share videonya. Yang sudah bisa boleh di-videoin dan di-share ke grup Anak Rumah Roti. Ditunggu ya adik-adik. Oke, sekarang Kak Dewi mau ngajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian yang berkata, masih ingat dengan lagu Hai kawan, tahukah kamu? Masih ingat ya? Ayo kita angkat pujian ini bersama-sama. Kalau ada adik kakaknya dicolek, mama papanya dicolek, bilang hai kawan, tahukah kamu? Oh, kawannya boleh diganti ya. Hai adik, hai kakak, hai mama, hai papa. Oke, kita angkat pujian ini bersama-sama.
Nah, anak-anak, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita juga sama-sama sudah membaca ayat hafalan firman Tuhan. Pada saat ini Kak Susi akan bercerita tentang firman Tuhan dengan judul Pesan yang Agung. Sebelum mulai dalam firman Tuhan, kita baca dulu yuk. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, anak-anak, kita sudah membaca firman Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus bangkit, murid-muridnya pernah merasa kecewa, merasa ragu, merasa bingung, merasa galau. Karena apa iya ya Tuhan Yesus bangkit? Mereka penuh dengan ketidakpercayaan ketika Tuhan Yesus bangkit. Tetapi anak-anak Tuhan Yesus sangat baik, mengasihi murid-murid, tetap menyayangi murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, mari kita berkumpul di suatu tempat di Bukit Galilea. Pada saat itu 11 murid semuanya pergi ke sebuah Bukit Galilea namanya. Lalu Tuhan Yesus berkata, kepadaku diberikan segala kuasa. Kuasa di sorga dan kuasa di bumi. Pada saat setelah berbicara begitu, Tuhan Yesus memberikan tugas yang sangat penting kepada murid-muridnya. Karena sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan dulu tugas apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu untuk mengabarkan, memberitakan bahwa Tuhan Yesus bangkit dan menjadi juru selamat yang hidup, juru selamat dunia, juru selamat manusia. Anak-anak, murid-muridnya pada saat itu menyembah Tuhan. Tetapi di antara mereka juga ada yang beberapa orang yang ragu-ragu. Tetapi setelah melihat dengan seksama, wah benar Tuhan Yesus kita bangkit. Lalu murid-muridnya dengan sukacita, dengan bergembira, dia mau mengabarkan kabar berita, kabar baik tentang Injil keselamatan yang Tuhan berikan, yang harus dijalankan. Lalu murid-muridnya ini, dia bersaksi, mengabarkan Tuhan Yesus sudah bangkit dan menjadi juru selamat yang dunia, juru selamat yang hidup. Dia memberitakan murid-muridnya kepada keluarganya. Keluarganya dicari satu persatu. Siapa yang belum mengenal Tuhan? Siapa yang belum bertobat? Siapa yang belum percaya sama murid-murid Yesus? Seluruh keluarganya diberikan kesaksian, sehingga seluruh keluarganya bertobat menjadi milik daripada Tuhan. Setelah itu murid-muridnya pergi keluar mencari teman-temannya yang belum mengenal, juga dikabarkan lagi. Anak-anak, menyaksikan kasih Tuhan itu suatu kesukaan yang besar, menyenangkan hati Tuhan. Lalu murid-muridnya ini kepada orang yang belum kenal pun mereka mengabarkan kabar baik ini, amanat agung ini, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan menjadi juru selamat yang hidup.
Juru selamat manusia. Nah, anak-anak, karena penuh sukacita, mulutnya tidak pernah berhenti murid-murid ini. Dia selalu mengatakan berbagi kabar keselamatan. Supaya banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Menjadi saksi. Nah, anak-anak, pada saat ini kita juga menjadi saksi Tuhan. Sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut, memberikan kepada kita jaminan kehidupan yang kekal, dan melepaskan daripada segala hukuman api neraka. Anak-anak, pada saat ini, tugas bersaksi menjadi bagian kita semua. Anak-anak jangan berpikir bahwa bersaksi itu tugas pendeta, tugas penginjil-penginjil, tugas guru-guru sekolah minggu. Tidak, anak-anak. Ini tugas kita semua. Anak-anak harus mau bersaksi. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus betapa besarnya pengorbanannya menebus dosa-dosa kita. Jadi anak-anak kalau mau bersaksi harus bersaksi dengan segenap hati. Mengingat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus bersaksi? Karena ini adalah perintah daripada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, itu perintah yang harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Yang harus dikerjakan oleh kami semua. Ini adalah tugas kita. Kita harus menjadi saksi yang berani. Kita harus menjadi berkat. Pakailah mulut kita, perkataan kita untuk menangkan jiwa. Karena kalau kita bersaksi, maka banyak orang-orang yang hidup yang masih di dalam kegelapan boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Diberkati untuk memberkati. Jadi kita bagikan kabar baik ini, kabar keselamatan ini. Coba lihat teman-teman kita, anak-anak coba lihat. Mungkin di kelas anak-anak ada yang belum mengenal. Ajaklah supaya mengenal Tuhan, percaya dan diselamatkan. Coba lihat, apakah papa mama kita sudah menjadi milik Tuhan? Emak engkong kita, paman bibi kita, tetangga kita, ataupun orang yang belum mengenal Tuhan. Yuk anak-anak, kita belajar bersaksi. Saksikan kasih Tuhan yang besar. Saksikan perbuatannya yang ajaib. Anak-anak pernah kan mendapatkan pertolongan Tuhan? Ketika anak-anak mungkin sedang sakit, anak-anak berdoa dan disembuhkan. Itu satu kesaksian. Boleh disaksikan kepada teman-teman. Ketika anak-anak menghadapi ujian yang berat, anak-anak berdoa dan mendapatkan angka kelulusan yang baik. Itu juga menjadi kesaksian. Saksikan kepada teman-teman. Karena doa orang benar, besar kuasanya. Yo anak-anak, mulai saat ini bersaksi ya. Kalau anak-anak sudah ditolong Tuhan, udah disembuhkan, bersaksi. Karena semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin anak-anak bertanya, Kak Susi, kita semua tinggal di rumah. Kita semua sedang stay at home. Bagaimana mungkin kita bisa bersaksi? Bisa anak-anak. Karena kita bersaksi dengan mulut kita. Dengan perkataan kita. Kita bisa menyaksikan kasih Tuhan lewat WA. Bagaimana caranya?
kita isi puji-pujian ke dalam WA, ke dalam IG, ke dalam Line. Dan kita juga bisa memberikan kekuatan, kita bisa mendoakan, membangkitkan semangat anak-anak. Yuk anak-anak, asal kita mau, kita bisa gunakan medsos saat ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk bersaksi, untuk menangkan jiwa. Karena tugas ini adalah tugas yang Tuhan berikan, tidak boleh ditolak, tidak boleh diabaikan. Kalau anak-anak, kalau mau bersaksi itu harus penuh dengan kepercayaan. Tuhan berkata, kuasa Tuhan itu ada di surga dan di bumi. Berarti ada jaminan. Jangan malu untuk bersaksi. Jangan malas untuk bersaksi. Dan jangan cuek. Ini tugas kita, anak-anak Tuhan. Kewajiban kita menjalankan amanat agung Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak ada suatu kesaksian dengan mulut memuji Tuhan. Ada seseorang yang mendengarkannya dan tertarik dan bertobat menjadi milik Tuhan. Begitupun juga kita gunakan mulut kita. Memuji Tuhan. Bagikan lewat WA. Dan kita baca firman Tuhan, lalu direkam dan bagikan kepada yang lain. Anak-anak selagi masih ada waktu, jadilah saksi Tuhan. Waktunya sudah sedikit lagi. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kita harus benar-benar anak-anak ayo bersaksi. Tante tunggu ya. Siapa yang berani bersaksi? Kalau orang yang berani bersaksi itu anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kabar Injil, kabar keselamatan diberitakan, banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang menjadi anak-anak Tuhan. Katakan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus juru selamat dunia. Seperti pujian, katakan bahwa Tuhan Yesus rajaku. Tuhan Yesus jagoanku. Tuhan Yesus pahlawanku. Jangan takut bersaksi. Jangan takut ditolak. Tuhan menjamin lewat firman-Nya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita anak-anak diberikan kemampuan, keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Jadi kita tidak menggunakan kekuatan sendiri. Sama kekuatan sendiri mah gak bisa. Tetapi Tuhan Yesus baik. Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita mampu dan berani menjadi saksi Kristus. Anak-anak, ayo kita belajar menjadi saksi Tuhan. Karena waktunya sudah semakin singkat. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Kita semua bersaksi, tidak hanya anak-anak, kami semua. Mama papahnya, mis-misnya, semua. Kita bersama-sama lebih banyak bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersaksi di dalam segala keadaan, dimanapun kita berada, kita bisa bersaksi. Dengan mulut perkataan kita, dengan tingkah laku kita, kita menjadi teladan, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadilah saksi yang menjadi berkat. Puji Tuhan, mulai saat ini, yuk kita sama-sama menjadi saksi Kristus. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang melakukan kehendak daripada Allah Bapa. Anak-anak, sebentar kita akan menyaksikan videonya ya. Kita akan lihat bersama-sama. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya
bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, anak-anak sudah menyimak video. Biarkanlah mulai saat ini anak-anak berani bersaksi, mengambil keputusan jadi saksi Kristus. Anak-anak, ibadah akan ditutup dengan doa, dan biasa bahan PA akan dibagikan setelah ibadah online ini selesai. Mari anak-anak, tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan fokus kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini hati kami anak-anak mengucap syukur karena kami diberikan tugas, anak-anak diberikan kewajiban untuk menjadi saksi Kristus. Saksi yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Saksi yang mengabarkan Injil keselamatan. Kabar baik, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Tuhan Yesus juru selamat manusia. Biarkanlah anak-anak ini dengan sukacita, dengan berani, tidak malu, mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi contoh, menjadi teladan, dan benar-benar anak ini diberkati Tuhan. Biarkanlah mulai saat ini anak-anak diberikan kemampuan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, berani bersaksi. Semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak semua berkata amin. Puji Tuhan anak-anak, ibadah rumah roti sudah selesai. Dan kita akan bertemu kembali pada minggu depan. Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati mama papa, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih. God bless you all. Amin. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai